Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iqbal Niagara di channel Iqbal Niagara. Sesuai dengan konsep channel ini, kita akan membahas segala sesuatu tentang retail dan sembako tentunya. Nah, ada banyak pertanyaan, berapa sih modal yang diperlukan untuk membangun usaha sembako ini? Simak terus sampai habis video ini, kita akan bahas tuntas semuanya. Ketika Anda ingin memulai sebuah usaha atau memulai segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha, pasti tidak bisa jauh dari yang namanya permodalan. Nah, banyak yang tanya kepada saya, berapa sih modal yang diperlukan untuk membangun usaha sembako? Berapa sih jumlah kisaran uang yang harus saya kumpulkan atau yang saya harus gunakan untuk memulai usaha sembako ini? Nah, sebenarnya modal utamanya bukan melulu tentang uang. Ya, memang uang diperlukan, tapi bukan yang terpenting. Penting, tapi bukan yang terpenting. Coba kita balik pertanyaannya. Berapa modal yang diperlukan, tapi modal apa yang diperlukan? Kalau berapa modal yang diperlukan, tentunya kita bicara jumlah uang. Tapi modal apa yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang ingin memulai bisnis ini? Nah, bagi saya, uang itu nomor 2. Sekali lagi, memang penting, tapi bukan yang terpenting. Modal yang harus ada dalam setiap diri seseorang yang ingin berbisnis tentunya adalah modal kemauan dulu. Kemauan dan tekad yang kuat. Tanpa didasari itu semua akan sia-sia. Misalkan, banyak realita yang terjadi di kehidupan masyarakat kita. Bapaknya seorang pengusaha, kaya raya, punya finansial yang cukup baik, cukup banyak. Lalu bapaknya itu memberikan sebuah usaha kepada anaknya dengan permodalan yang cukup. Tapi karena si anak ini tidak punya modal keinginan yang kuat, akhirnya usahanya hancur. Padahal mereka memiliki modal yang dikatakan cukup banyak. Modal 1 habis bisa jadi modal 2, modal 2 habis bisa jadi modal 3. Itulah, makanya bagi saya atau bagi kalian, saran saya adalah apabila kalian ingin memulai usaha, tidak melulu memikirkan soal uang, tapi ada kemauan tidak. Itulah modal kemauan yang paling penting. Ada pengalaman saya menarik. Saya pernah menonton acaranya Kick Andy. Kick Andy ya, kalau nggak salah Kick Andy, benar. Ketika itu Kick Andy, Andi F. Noya, mewawancarai salah satu pengusaha yang menurut saya paling sukses di Indonesia, almarhum Bob Sadino. Siapa yang gak kenal dia? Dengan celana pendeknya, orangnya ceplas-ceplos, dan slogan bodoh-bodohnya itu loh. Tapi ada suatu pelajaran yang memang sangat berharga bagi saya dari antara percakapan mereka. Bung Andi nanya Sadino, "Bang Bob, kalau usaha itu seperti apa sih? Memulainya itu harus seperti apa sih?" Lalu Om Bob menjawab dengan santainya, "Sebenarnya kalau kita usaha, memang modal itu penting," kata Om Bob. Modal uang tentunya di sini. Tapi hanya orang bodoh katanya yang terus memikirkan uang. Jadi ada cerita seperti ini kata Om Bob. Ada orang ingin berjualan, lalu dia mikir, saya nggak punya modal. Lalu dikasihlah modal. Setelah dikasih modal, saya jualan apa katanya. Lalu dikasih lagi, nih kamu jualan barang A. Lalu si orang ini bertanya lagi, saya harus jualnya kemana? Nah, setelah dikasih tahu lagi, kamu harus jualan ke pasar A misalkan, atau kamu harus jualan ke target market A misalkan. Setelah itu dia bertanya lagi,
cara nawarinnya gimana? Nah, setelah diajarkan cara menawarkannya, pertanyaan terakhir dari si calon pengusaha ini adalah, kalau saya sudah menawarkan, dia beli atau enggak? Kata Om Bob, orang yang kayak gitu mending mati aja deh. Disitulah saya berprinsip bahwa bukan modal uang ternyata yang paling utama, tapi modal keinginan yang kuat dulu, yang harus kalian miliki sebagai seorang pengusaha. Contoh, misalkan kalian adalah seorang karyawan hari ini. Saya yakin seorang karyawan pasti di dalam dirinya itu bercita-cita untuk menjadi seorang bisnismen atau pengusaha. Nah, yang perlu ditanamkan dalam diri kalian adalah tanamkan dalam diri kalian bahwa saya harus keluar sebagai karyawan, mengumpulkan sejumlah uang modal pertama, dan diiringi dengan keinginan yang kuat dan kemauan yang kuat, tekad yang kuat tentunya. Bisa jadi Anda seorang karyawan misalkan, ingin memulai usaha tapi ragu, takut misalkan kalau jadi pengusaha penghasilannya tidak stabil. Saya tekankan kali ini, kalau Anda berbisnis, Anda adalah dulu seorang karyawan dan Anda memulai bisnis, saya jamin penghasilan Anda tidak akan dinamis seperti Anda bekerja di sebuah perusahaan. Mengapa? Karena dalam seni berdagang, dalam seni berbisnis, pendapatan itu tidak bisa tetap, fluktuatif. Ada kalanya kita ramai banget sampai kita kecapean malahan. Ada kalanya kita itu sepi. Misalkan di bulan Januari kita ramai banget nih, Februari kita bahkan sepi, begitupun seterusnya. Jadi siapkah Anda untuk seperti itu? Sementara Anda bekerja bertahun-tahun sebagai seorang karyawan, Anda berada dalam zona nyaman. Seberapa keras pun kerja Anda, seberapa malas pun kerja Anda tetap dibayar. Nah, kalau di dunia perdagangan, dunia bisnis itu tidak seperti itu. Jadi, sekali lagi, bagi saya pribadi, kalau memang kalian bertanya, berapa sih jumlah uang, berapa sih besaran uang yang harus kita sediakan dalam memulai usaha perdagangan, terutama di retail dan sembako? Maka, saya akan menjawab, jangan berapa besaran uang yang harus Anda sediakan, tapi ada kemauankah dari Anda untuk berbisnis, untuk memulai berdagang? Itu dulu. Kenapa saya tidak pernah saya tidak mau menyebutkan sejumlah uang untuk memulai usaha bisnis ini? Memang harus perlu uang, harus. Saya adalah salah satu orang yang tidak percaya kalau ada tagline atau apalah iklan-iklan di media online, usaha tanpa modal pasti berhasil. Saya terus terang tidak percaya. Kenapa? Setiap kali Anda melakukan usaha, setiap kali Anda berbisnis pasti menggunakan modal. Meskipun tidak melulu uang atau tidak melulu finansial. Begitu. Jadi kita balikan lagi aja. Seberapa keinginan kuat Anda untuk berkemauan menjadi seorang pedagang. Nah, ini ada satu pengalaman dari salah satu langganan saya. Saya di sini sehari-hari saya di sini bekerja, berdagang. Warung saya bisa dibilang semi grosir. Banyak pelanggan sekira-kiranya 2 atau 3 tahun lalu. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi ceritanya begini, ibu rumah tangga ini dikasih uang belanja oleh suaminya, yang suaminya besaran gajinya kurang lebih 3-4 juta. Setiap awal bulan, si suaminya ini memberikan uang belanja kepada istrinya sebesar 2.500.000 rupiah. 1.500.000-nya dia pakai untuk keperluan bekerjanya sehari-hari, untuk ongkos bensin dan makan segala macam. Nah, ibu ini cerdas. Kenapa? Setiap kali dia dikasih uang, dia selalu berpikir, ini habis setiap bulan, ini habis setiap bulan. Akhirnya dia datang ke saya. Pertamanya ngobrol, sharing, dalam bahasa Sunda tentunya. Nah, kalau saya artikan begini, saya ingin berdagang,
cukup nggak? Saya punya uang nih 2 juta. Seperti saya katakan tadi, dia dikasih uang 2.500.000, mungkin yang 500-nya dia simpan takutnya ada apa-apa. Ibu mau jualan apa? Saya bilang. Ya, saya mau jualan barang-barang sehari-hari seperti kayak gini. Cukup nggak? Cukup, Bu, saya bilang. Sok, Ibu pingin apa? Ya minimal semua barang ada, komplit, tapi jangan banyak-banyak. Saya konsepkan barang yang memang yang dibutuhkan sehari-hari. Terus kemudian saya jumlahkan, itu jumlahnya tidak sampai 2 juta kurang lah, 1.800.000-an. Memang jumlahnya tidak banyak. Misal rokok di setiap satu jenis varian cuma 2 bungkus, terigu misalkan cuma 1 kilo, tepung tapioka 1 kilo, susu cuma 1 pak gitu, nggak banyak, karena ini memulai dengan modal yang kecil. Nah, seiring berjalannya waktu, dia belanja hari pertama, hari ketiga dia balik lagi. Alhamdulillah nih ada yang laku, senang nih orang. Saya bilang, oke Bu, yang kosong apa aja? Dia kasih belanjaan berbentuk nota, bon belanjaan, daftar belanjaan ke saya. Saya cek lagi, ternyata lumayan, habisnya banyak juga. Di hari ketiga dia memulai usaha, dia sudah berbelanja sekitar 400 sampai 500 rupiah, 400 sampai 500 ribu rupiah. Sampai akhirnya berjalan beberapa tahun. Dan kemarin di tahun 2020 ada sebuah musibah menimpa keluarganya dia, yaitu suaminya di PHK karena aktivitas pabriknya sudah tidak bisa berjalan normal karena pandemi. Dan alhamdulillahnya adalah setelah beberapa tahun berjalan, si ibu ini belanja ke saya itu udah semakin besar, dimulai dari uang 2 juta rupiah. Bahkan saya masih ingat sekali ketika saya berkunjung ke rumahnya, kebetulan ada acara, saya diundang. Di rumahnya itu dia berdagang tidak pakai etalase apapun, dia hanya memanfaatkan ruang tamu depannya aja. Jadi kalau ada orang yang mau belanja atau tetangganya mau belanja, dia ketuk pintu seperti masuk ke rumah aja. Sampai akhirnya beberapa tahun dia sudah memakai rolling door, dia punya etalase. Artinya apa? Seperti yang saya bicarakan tadi, modal seberapa besar pun atau seberapa kecil pun itu tergantung kemauan dan keinginan Anda untuk maju. Dan saya lanjutkan cerita ibu tadi, setelah tadi suaminya di PHK, akhirnya mereka berdua fokus mengurus warung sederhananya itu. Akhirnya yang tadinya si ibu ini belanjanya sehari belanja, bahkan saya ingat ketika warung ibu ini ramai karena modalnya kecil, itu satu hari itu bisa 2-3 kali belanja ke saya. Dan akhirnya setelah suaminya di PHK, akhirnya suaminya yang sering belanja ke sini. Sering, dah alhamdulillah. Baru bulan kemarin kalau nggak salah, belanjanya sudah mencapai 1 juta per hari, bahkan bisa nyampe 1.500.000 rupiah per hari. Kalau kita rata-ratakan, karena dia jualnya eceran kan, kalau dia omsetnya bisa mencapai, dan sekarang ini ya, warungnya bukan hanya menjual barang-barang sembako, tapi menjual sayuran. Akhirnya variannya bertambah. Saya tanya, Bu, omset sekarang berapa? Alhamdulillah, udah bisa nyampe 2 juta per hari. Oke, kita kalkulasikan. 2 juta, kalau kalian berdagang eceran, profit yang kalian terima adalah sekitar 10%. Tidak akan kurang, bahkan bisa lebih. Ya, kalau di rata-ratakan 7-15% lah kalau eceran. Nah, coba Anda hitung. 2 juta dikali 10% jumlah rata-ratanya, maka penghasilan si ibu ini adalah 200.000 rupiah per hari. Tanpa libur, karena menurut si ibu, ngapain libur, kita kerja dari rumah kok, ngapain juga tutup, kita sehari-hari di rumah kok. Nah, coba kalian hitung pendapatan suaminya itu dulunya gajinya adalah 3.500.000 sampai 4 juta. Nah, sekarang si ibu ini mendapat penghasilan bersih antara 150.000 sampai 200.000. Kalau dikalikan sebulan itu kurang lebih 5 sampai 6 juta. Kita lihat. Memang tidak sekeren orang yang berangkat kerja gitu pakai baju seragam atau gimana, tapi dengan diam di rumah saja, dengan mengelola di rumah saja bisa hidup kok. Dengan modal yang kecil awalnya, sampai sekarang dia punya rolling door, punya etalase sendiri, warungnya dipercantik,
Dan ketika suaminya di PHK, keluarga ini atau suami istri ini mengurus warungnya lebih fokus, ada tenaga tambahan, akhirnya mereka bisa tercukupi. Dan alhamdulillah, perkataan yang keluar dari si pelanggan saya tadi, kalau dulu saya pingin motor itu harus nyicil. Tapi alhamdulillah sekarang, setelah warung udah berjalan, suami saya udah di PHK dan fokus di warung, kita bisa cash beli motor. Alhamdulillah, berkah. Karena sesuai janji Rasul, 9 pintu rezeki akan dibukakan bagi orang-orang yang berdagang. Anda tertarik? Anda minat? Tanamkan dalam diri Anda kemampuan yang besar, tekad yang besar untuk menjadi seorang pengusaha. Ya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.